adik-adik semuanya, kita akan ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri kalian. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik cek di sekitar kalian apakah ada makanan. Kalau ada, kasih dulu ke mama. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib ya. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bangun dan mempersiapkan diri untuk ibadah sekolah minggu di pagi ini. Kita akan memulai sekolah minggu kita di pagi ini. Sebelumnya kita pujikan satu pujian yang berikut. Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku. Paling dapat diandalkan, hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Mari kita berdoa untuk mengawali sekolah minggu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang 1 minggu lamanya. Pagi ini Tuhan, kami semua anak-anak sekolah minggu boleh mempersiapkan diri kami untuk duduk tenang, memuji, menyembah Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss dari sekolah minggu kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhir hanya jadi di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tentunya pagi hari ini kita semua bersuka cita karena Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Sehingga kita masih diberikan nafas hidup, diberikan sukacita. Walaupun kadang kita masih merasa sedih, tapi percaya bahwa sukacita yang Tuhan berikan itu lebih besar dari tangis yang kita punya. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian
yang berikut ini. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Tema kita hari ini teman-teman adalah Tuhan menyelamatkan kita, atau Tuhan penyelamat kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus rela datang ke dunia, disalibkan, bahkan mati. 3 hari kemudian dia bangkit memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus Kristus. Oleh karena itu anak-anak semua di rumah harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Sampai kapanpun dia tetap Tuhan penyelamat kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Miss Isma. Siapkan hati semua dan terima firman Tuhan dengan mempersiapkan hati melalui pujian yang berikut ini. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran.
Adik-adik yang ada di rumah, sebelum Kak Isma membagikan cerita firman Tuhan, mari kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi yang indah ini Tuhan masih memberikan kekuatan dan kesehatan bagi setiap adik-adik yang ada di rumah. Pagi yang indah ini, adik-adik sudah siap untuk mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh dilakukan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Kak Isma akan bercerita firman Tuhan hari ini, yaitu di mana banyak orang yang hidup di dunia ini, tetapi kadang-kadang orang melupakan cara untuk bagaimana mengasihi. Nah, di dalam Alkitab, di sebuah Alkitab itu diceritakan ada sebuah cerita, yaitu tentang kisah Nuh. Nah, di zaman pada waktu itu, pada zamannya Nuh, di mana di situ hiduplah manusia, di mana manusia itu mereka tidak taat lagi kepada Allah. Bahkan mereka tidak saling mengasihi lagi. Nah, apakah Tuhan senang melihat kita ketika kita tidak taat lagi atau ketika kita tidak mengasihi lagi? Ternyata adik-adik, Tuhan sangat sedih melihat apa yang telah terjadi. Ada cerita di mana di situ seseorang yang mereka hidup tidak taat lagi atau tidak saling mengasihi lagi. Nah, ketika kita tidak taat atau ketika kita tidak mengasihi sesama manusia lagi, apakah Tuhan senang melihat kita? Ternyata Tuhan tidak senang melihat kita. Tuhan merasa sedih melihat umatnya yang saling tidak taat lagi dan tidak saling mengasihi lagi. Tetapi ada satu keluarga yang selalu taat dan setia kepada Tuhan, yaitu Nuh bersama dengan keluarganya. Nah, pada waktu itu Tuhan berencanakan untuk memusnahkan bumi. Tetapi sebelum dia memusnahkan bumi, dia memilih keluarga Nuh untuk diselamatkan. Pada waktu itu Tuhan memberikan pesan kepada Nuh untuk menyiapkan segala sesuatu apa yang harus disiapkan oleh Nuh sebelum dia memusnahkan bumi. Dan di situ Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera. Nah, bahtera ini nanti disitulah nanti akan semua keluarga Nuh, anaknya yaitu 3 anaknya, istri dan menantunya nanti akan masuk ke dalam. Dan Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk mengambil setiap hewan yang ada di bumi pada waktu itu 1 pasang untuk bersama-sama dengan keluarganya Nuh masuk ke dalam bahtera itu. Nah, pada waktu itu ketika sudah bahteranya sudah jadi, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan melihat bahwa bahteranya sudah jadi, maka Tuhan memerintahkan Nuh untuk memasukkan semua apa yang sudah diperintahkan, yaitu semua keluarganya Nuh bersama dengan anak-anaknya, istri dan menantunya, dan sepasang hewan yang Nuh sudah perintahkan. Waktu bahteranya sudah jadi, keluarga Nuh bersama anak, menantu, dan semua 1 pasang hewan itu masuk ke dalam bahtera itu, maka Tuhan memusnahkan bumi itu, maka air bah terjadi. Pada waktu itu datanglah air bah menghampiri semuanya. Jadi seluruh manusia yang ada di bumi pada waktu itu lenyap. Dan hanya keluarga Nuh yang selamat. Nah, adik-adik yang hebat, dari cerita Nuh kita belajar bahwa Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh dari hukuman. Karena keluarga Nuh adalah mereka taat kepada Tuhan. Nuh juga selalu taat kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dari kisah itu juga kita belajar bahwa Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Asalkan kita mau percaya. Karena kita tahu bahwa Allah sudah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini menyelamatkan kita semuanya. Kita adalah manusia yang berdosa. Kita adalah seringkali kita tidak mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita manusia berdosa. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa selamat? Yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, karena dia sudah
menebus dosa-dosa kita. Jadi adik-adik yang ada di rumah, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa hanya Yesuslah yang menjadi juru selamat kita di dunia ini. Tuhan Yesus mengasihi kita, Allah mengasihi kita, dan Dia sudah berkorban untuk kita dan menyelamatkan kita di kayu salib. Sama seperti tadi yang dilakukan oleh Nuh. Nuh adalah orang yang taat, dia mengasihi Tuhan, sehingga Nuh diselamatkan dari hukuman. Jadi adik-adik yang hebat yang ada di rumah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus rajin apa? Rajin sekolah minggu. Kita juga harus rajin berdoa. Dan terlebih kita harus taat kepada papa mama. Kita harus saling mengasihi. Dan terlebih khusus kita harus terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Kita harus taat apa yang Tuhan pesankan bagi kita semuanya. Jadi itu cerita kita di minggu ini. Kiranya adik-adik yang hebat di rumah tetap menjadi anak yang taat, dan kita harus saling mengasihi sesama kita manusia. Itu pesan cerita di hari ini. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik yang hebat, kita mau berdoa atau mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena hari ini adik-adik sudah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh dilakukan di dalam setiap kehidupan setiap adik-adik. Biarlah mereka bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang taat, mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, dan mengasihi sesama kami manusia. Tuhan Yesus memberkati setiap adik-adik, biarlah mereka tetap semangat dan bersuka cita, dan tetap setia memuji, memuliakan akan nama Tuhan, dan tetap mengasihi Engkau selamanya. Kami bersyukur juga Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib yang sudah menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik teman-teman, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita harus tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan penyelamat kita. Kalau Nuh saja Tuhan bisa selamatkan, teman-teman di rumah dan Miss Dista, Miss Isma, bahkan semua orang bisa diselamatkan. Asalkan apa? Percaya Dia dan taat pada perintahnya. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahannya dan kita nyanyikan pujian berikut ini untuk mengiringi persembahan. Adik-adik, berikut ini adalah cara memberikan persembahan yang benar. Yang pertama, kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 795-518-5188 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Ingat ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Misalnya, kamu memberikan 10.000, maka kamu harus mentransfer 10.000 Rp1. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara mengetahui bahwa itu adalah persembahan sekolah minggu. Cara kedua, kamu bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Gampang kan? Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk yang sudah memberikan persembahan. Kita akan berdoa untuk persembahan hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, juga kami boleh memberikan persembahan yang sudah diberikan oleh orang tua kami. Tuhan memberkati kami di masa pertumbuhan kami, berkati juga papa mama, berkati miss dan mister yang terus melayani. Tuhan memberkati apapun yang dilakukan oleh kami semua berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan syukur kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah melalui persembahan syukur kami boleh dipakai untuk pelayanan sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Terima kasih, haleluya, amin. Ayat hafalan untuk minggu depan dari 1 Yohanes 4 ayat 14, khusus untuk kelas besar. 1 Yohanes 4 ayat 14, demikian firman Tuhan. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa
telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Khusus untuk kelas kecil, 1 Yohanes 4 ayat 14b. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Sekali lagi untuk adik-adik atau anak-anak kelas kecil adalah 1 Yohanes 4 ayat 14b. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Hafal ayat hafalan dan kirimkan ke nomor yang di bawah ini. Ya, Miss dan Mister tunggu ya. Dan semakin banyak firman Tuhan yang kita hafal, semakin banyak kita juga mengenal Tuhan. Baik teman-teman, pasti teman-teman juga pengen kan kalau ulang tahun ditayangkan di YouTube channel kita. Nah, khusus yang berulang tahun di minggu depan, boleh kirim foto, nama lengkap, tanggal lahirnya di nomor ini ya, di nomor ini. Nanti minggu depan akan ditayangkan di channel YouTube kita. Ditunggu. Terima kasih, Tuhan menolong kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami tetap berpegang teguh bahwa Engkau satu-satunya yang menyelamatkan kami. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan memberkati semua anak-anak yang ada di rumah bersama orang tua mereka. Bahkan guru-guru sekolah minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berpisah. Tuhan memberkati kami di sepanjang minggu ini, sehingga kami tetap hidup di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik teman-teman, kita sudah selesai sekolah minggu pada pagi hari ini. Miss Dista mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.